Dalam kegelapan kota Serang yang lembab dan penuh bisikan angin malam, Ardi dan Eli, pasangan suami istri yang terjebak dalam pusaran kemiskinan, menari di tepi jurang moralitas. Ardi, mantan karyawan minimarket yang lelah dengan potongan gaji tak berujung, beralih menjadi ojek online, sementara Eli, istrinya yang cantik tapi rapuh, tergoda oleh bayang-bayang uang mudah dari dunia prostitusi online. Awalnya, Eli menyembunyikan rahasianya, tapi ketika rahasia itu terkuak, Ardi bukan marah, ia justru merelakannya, bahkan menjadi perantara, membiarkan istrinya dijual demi tumpukan uang yang menjanjikan kebebasan. Namun, di balik transaksi-transaksi gelap itu, muncul horor yang tak terlihat, roh-roh korban masa lalu yang haus darah, mimpi buruk yang menyayat jiwa, dan kegilaan brutal yang mengubah Ardi menjadi monster sadis. Kisah ini menyelami sisi terdalam manusia, nafsu, penyesalan, dan kehancuran. Ardi berdiri di depan bosnya, Pak Yanto, di ruang belakang minimarket yang pengap di sudut kota Serang. Bau kardus basah dan deterjen murah menyengat hidung. Rak-rak besi di sekitarnya penuh barang, tapi entah kenapa, tiap bulan selalu ada yang hilang, sampo, sabun, kadang rokok murah. Misterius, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencuri di malam sepi. Pegawai lain bisik-bisik soal hantu toko tua, konon bekas gudang zaman Belanda yang tak pernah suci. Ardi tak percaya, tapi bulu kuduknya kadang berdiri sendiri saat tutup toko sendirian. Ardi, lihat ini. Pak Yanto lempar buku catatan ke meja, suaranya kering seperti debu. Selisih lagi. 300.000 bulan ini. Lu yang tanggung, ya? Gaji lu saya potong. Ardi menelan ludah. Tangan kasarnya menggosok leher, mencoba menahan amarah. Pak, saya gak nyolong. Tiap malam saya cek barang, kunci pintu. Bapak tahu saya kerja keras. Pak Yanto cuma mendengus. Matanya menatap Ardi seperti menimbang ayam potong. Keras kerja, tapi barang hilang. Siapa lagi yang salah? Hantu. Ia terkekeh, tapi nada sinisnya menusuk. Buat laporan, sekarang. Gaji lu dipotong, selesai. Ardi mengangguk kaku, kepalanya penuh kabut. Gaji 3 juta, dipotong ratusan ribu tiap bulan, yang tersisa cuma cukup buat nasi dan kontrakan sempit. Ia bayangkan wajah Eli di rumah, anak mereka yang masih balita, dan tagihan listrik yang menumpuk seperti dosa. Tubuhnya lelah, tulang-tulangnya seperti retak di bawah beban. Ia ingin berteriak, tapi cuma bisa menunduk, menulis laporan dengan tangan gemetar. Di rumah, malam itu, udara Serang terasa lengket. Kontrakan mereka kecil, dindingnya lembab, bau tanah basah merembes dari lantai. Eli duduk di kursi plastik, memandang piring kosong di meja. Rambutnya yang panjang jatuh acak-acakan, tapi tetap cantik, seperti lukisan yang pudar tapi masih menarik mata. Matanya lelah, lingkar hitam di bawahnya seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Tapi ada sesuatu di gerakannya, gerakan kecil saat menyembunyikan ponsel di saku rok, yang membuat Ardi curiga. Rahasia kecil, mungkin, tapi ia terlalu capek untuk bertanya. Bang, gaji bulan ini cukup gak? Tanya Eli, suaranya pelan, seperti tak ingin membangunkan sesuatu di dalam rumah. Ardi menghela napas, duduk di lantai. Dipotong lagi. 300.000. Barang hilang, katanya. Eli mengangguk, tapi matanya tak bertemu dengan Ardi. Lagi-lagi barang hilang. Aneh, ya? Katanya, hampir berbisik. Kamu capek, Bang. Badanmu kayak mau patah. Ardi memandang istrinya. Tubuh Eli kecil, tapi kuat, seperti ranting yang lentur tapi tak pernah patah. Ia ingin menyentuhnya, merasakan hangat kulitnya, tapi ada dinding tak terlihat di antara mereka. Kelelahan menempel di tulangnya, di pori-porinya, seperti lumpur yang tak bisa dicuci. Ia ingat dulu, saat mereka baru menikah, Eli suka tertawa, menyanyi lagu dangdut murah sambil masak. Sekarang, tawa itu hilang, diganti diam yang berat. El, kalau aku keluar dari kerjaan ini, kamu pikir kita bisa hidup? Ardi bertanya, suaranya serak. Eli menoleh, matanya berkilat sesaat, seperti menyembunyikan sesuatu. Bisa, Bang. Kita cari jalan. Selalu ada jalan. Malam itu, saat Ardi terlelap di kasur tipis, Eli diam-diam menyalakan ponsel. Cahaya layar menyinari wajahnya, memantulkan bayangan aneh di dinding, seperti sosok lain yang mengintip. Di aplikasi chat, pesan dari Reni, temannya, berbunyi, El, coba deh.
Sekali aja. Bayarannya lumayan. Gak susah, kok. Ellie menutup ponsel, napasnya bergetar. Di luar, angin malam serang bertiup, membawa bisikan samar, seperti suara perempuan yang meratap dari toko tua di ujung jalan. Cahaya neon minimarket serang yang kusam menyala terakhir kali di mata Ardi. Ia berdiri di depan pintu kaca yang retak, seragam biru tua yang lusuh masih menempel di tubuhnya. Tangan kanannya memegang surat pengunduran diri, ditulis buru-buru di kertas sobek dari buku catatan. "Saya keluar, Pak," katanya kepada Pak Yanto, suaranya datar tapi berat, seperti batu yang jatuh ke dasar sumur. Pak Yanto cuma mengangguk, matanya tak peduli, sudah sibuk menghitung stok rokok di laci. "Lu yakin, Di? Gaji lu kecil, tapi pasti. Keluar, lu mau apa?" tanya Pak Yanto, setengah mengejek. Ardi tak menjawab. Ia berbalik, melangkah ke jalanan serang yang berdebu, di mana angin malam membawa bau asap knalpot dan tanah basah. Di kepalanya, hanya ada satu pikiran, cukup. Cukup dengan potongan gaji, cukup dengan tuduhan barang hilang, cukup dengan bisik-bisik hantu toko tua yang bikin bulu kuduknya merinding tiap malam. Ia ingin bebas, meski cuma ilusi. Malam itu, di kontrakan sempit mereka, Ardi duduk di lantai, memandang ponselnya. Aplikasi ojek online sudah terpasang, foto profilnya buram tapi cukup. "Aku coba ngojek, El," katanya pada Ellie, yang sedang menggendong anak mereka yang rewel. "Mungkin gak banyak, tapi gak ada yang motong-motong gaji." Ellie mengangguk, wajahnya lelah tapi matanya berkilat, seperti menyimpan rahasia yang kian berat. "Ya, Bang. Coba aja. Kita pasti bisa," jawabnya. Suaranya lembut tapi ada nada getir yang tersembunyi. Ia meletakkan anak mereka di kasur, lalu diam-diam mengambil ponselnya. Cahaya layar menyala di sudut ruangan yang gelap, memantulkan bayangan di dinding lembab. Pesan dari Reni, temannya, masih ada di sana. "El, coba pikir. Sekali layanin, bisa dapat 500.000. Gampang, kok. Aku ajarin." Ellie menatap pesan itu, jantungnya berdegup kencang. Ia ingat Reni, yang dulu penutup, sekarang pakai kalung emas dan tas branded. "Cuma nemenin, El. Gak usah takut," kata Reni siang tadi, sambil tersenyum di warung kopi dekat pasar. Ellie tahu itu bukan cuma nemenin. Tapi bayangan uang itu, 500.000, cukup untuk kontrakan sebulan, menggoda seperti nyanyian sirene. Ia menutup ponsel, tapi tangannya gemetar. Malam itu, Ellie tertidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia berdiri di gang sempit, dinding-dindingnya berlumut dan berbau darah. Seorang perempuan muncul di ujung gang, pakaiannya robek-robek, wajahnya pucat seperti mayat, tapi matanya menyala merah. "Uang untuk jiwa," bisik perempuan itu, suaranya seperti angin yang merayap di tulang. Ellie mencoba lari, tapi kakinya terpaku. Perempuan itu mendekat, tangannya yang dingin menyentuh wajah Ellie, dan ia terbangun dengan teriakan kecil. Di sampingnya, Ardi mendengkur pelan, tak tahu apa yang mengintai istrinya di kegelapan. Pagi harinya, Ardi mengenakan jaket hijau ojek online, helm murah yang dibelinya dari pasar. "Doain aku, El. Hari ini hari pertama," katanya, mencium kening Ellie. Ellie tersenyum, tapi senyumnya penuh bayang-bayang. Setelah Ardi pergi, ia membuka ponsel lagi. Reni mengirim link aplikasi, lengkap dengan cara daftar. "Cepat, El. Banyak yang cari," tulis Reni. Ellie menatap foto anaknya di dinding, lalu layar ponsel. Jari-jarinya bergerak, mengetik pesan balasan, "Aku coba." Di luar, angin serang bertiup kencang, membawa suara samar seperti tangisan dari toko tua di ujung jalan. Sesuatu mengintai, menunggu langkah berikutnya. Siang itu, sinar matahari serang menyusup lewat tirai tipis kontrakan, tapi Ellie merasa dingin. Ponselnya bergetar di tangan, pesan dari Reni, "Pelanggan pertama udah datang. Kamar 102, kos dekat pasar. Jangan lupa senyum, El. Dia bayar 500.000. Ellie menatap cermin kecil di dinding, merapikan rambutnya yang jatuh lembut ke bahu. Ia memakai rok pendek hitam yang dipinjam dari Reni, dan blus tipis yang membuat kulitnya terasa telanjang. "Cuma sekali," bisiknya pada bayangannya, tapi matanya berkaca, penuh keraguan yang menggerogoti seperti tikus lapar. Kos itu pengap, koridornya sempit dengan bau keringat dan asap rokok. Kamar 102 di ujung,
Pintunya retak seperti luka lama. Ellie mengetuk. Jantungnya berdegup seperti palu. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya berdiri di sana. Bahu lebar, mata lapar, berpakaian kemeja kusut. "Kamu Ellie?" tanyanya, suaranya kasar, seperti menggeram. Ia menarik Ellie masuk tanpa menunggu jawaban. Tangannya langsung meremas lengan Ellie, meninggalkan bekas merah yang langsung membara. Di dalam kamar yang remang, kasur busuk berderit di bawah berat mereka. Pria itu tak buang waktu. Ia dorong Ellie ke kasur, tangannya kasar, merobek kancing blus hingga kainnya robek, memperlihatkan kulit putih yang kontras dengan memar lama di bahunya. Ellie menahan napas, tubuhnya bereaksi aneh, campuran ketakutan dan gairah liar yang tiba-tiba meledak, seperti api yang menyala dari bara mati. Ia biarkan pria itu menjelajah, tangan kasarnya meremas payudaranya hingga sakit, meninggalkan goresan kuku yang berdarah tipis, seperti garis merah di kanvas putih. Nafas Ellie tersengal, kenikmatan menyusup di antara rasa sakit, membuatnya melengkung seperti binatang yang lapar, tapi di balik itu, penyesalan menggerogoti. "Ini bukan aku, ini bukan untuk Ardi." Pria itu lebih kasar dari yang Ellie bayangkan. Ia balikan tubuh Ellie, dorong wajahnya ke bantal yang bau apek, dan masuk dengan dorongan brutal yang membuat tulang pinggul Ellie berderit seperti mau patah. Setiap gerakan seperti pukulan, kulitnya terasa robek di dalam, darah hangat mengalir pelan di antara pahanya, campur dengan keringat dan nafsu yang tak terkendali. Ellie gigit bibirnya hingga berdarah, menahan jeritan. Kenikmatan liar itu datang dalam gelombang, membuat tubuhnya bergetar, tapi kepuasan itu hampa, seperti racun yang manis. "Lebih cepat," gumam pria itu. Tangannya menarik rambut Ellie seperti tali kekang, meninggalkan kulit kepala yang perih dan benjolan kecil. Saat selesai, ia lempar uang 500.000 ke lantai, seperti membayar sampah, dan pergi tanpa sepatah kata. Ellie tergeletak di kasur, tubuhnya gemetar. Memar baru mekar di lengan dan pahanya, kulitnya lengket dengan cairan yang asing, membuatnya mual. Ia bangkit pelan, membersihkan diri di kamar mandi sempit. Air dingin menyengat luka-lukanya seperti garam di daging terbuka. Di cermin, wajahnya pucat, tapi ada kilau aneh di matanya, kepuasan dari uang di tangan, tapi penyesalan seperti pisau yang menusuk dada. "Untuk keluarga," bisiknya, tapi suaranya pecah. Ia sembunyikan uang di saku rok, lipat rapi seperti rahasia yang panas. Malam menjelang saat Ardi pulang. Helm ojeknya basah kuyup oleh hujan deras, jaketnya menempel di tubuh lelah. Hari pertamanya ngojek hanya dapat 100.000, cukup untuk makan malam. Ia masuk ke kontrakan, bau nasi goreng Ellie menyambutnya. "El, hari ini capek banget. Hujan deras, orderan sedikit," katanya, duduk di kursi plastik, menggosok kakinya yang pegal. Ellie tersenyum, menyembunyikan ponsel di balik punggung. Tubuhnya masih sakit, setiap gerakan membuat memar berdenyut, tapi ia tahan. "Makan dulu, Bang. Aku masak kesukaanmu." Ia letakkan piring di depan Ardi, tangannya gemetar sedikit saat menyentuh bahu suaminya. Uang 500.000 sudah ia selipkan di bawah kasur, tersembunyi dari mata Ardi. Saat Ardi makan, Ellie duduk di seberang, memandangnya dengan campuran cinta dan rasa bersalah. Nafsu yang terbangun tadi siang seperti hantu yang kini mengintai di sudut ruangan, bisikan janji uang lebih banyak, tapi juga ancaman kehancuran. Di luar, angin malam membawa suara samar, seperti bisikan perempuan robek dari mimpi Ellie kemarin. Sesuatu mulai menyusup, tak terlihat, tapi terasa di udara yang semakin berat. Siang di kampung Serang terasa lengket, seperti madu yang busuk. Di warung kopi kecil dekat kontrakan, sekelompok tetangga duduk mengelilingi meja kayu reyot, ponsel-ponsel mereka menyala seperti mata-mata kecil yang lapar gosip. Bu Siti, tetangga sebelah yang selalu tahu urusan orang, geser jarinya di layar. "Lihat ini, deh. Ellie, istri Ardi, promosiin diri di medsos. Kayak gini kok berani-beraninya," katanya, suaranya setengah bisik tapi cukup keras untuk menyebar seperti api di rumput kering. Pak Udin menggelengkan kepala, matanya melotot ke foto profil Ellie yang muncul di grup WhatsApp kampung. Ya ampun, dia tawarin layanan itu. Bayarannya segini. Kasihan Ardi, ngojek capek-capek, istrinya malah begini. Gosip itu bergulir cepat, dari satu ponsel ke ponsel lain, seperti racun yang merembes ke sumur. Reni, teman Ellie, pura-pura tak tahu, tapi pesan-pesan itu sudah bocor. Screenshot-screenshot tersebar seperti daun jatuh di angin musim hujan. Ardi pulang sore itu,
Tubuhnya basah keringat setelah antar orderan ke ujung kota. Ponselnya berdering saat ia parkir motor di depan kontrakan. Pesan dari tetangga, "Di, lu harus lihat ini. Jangan marah, ya." Lampiran foto, profil Ellie di aplikasi, dengan deskripsi yang membuat darah Ardi mendidih. Available for fun, 500k. Ia dorong pintu kontrakan dengan kasar. Pintu itu berderit seperti jeritan. Ellie sedang memasak di dapur kecil. Punggungnya membungkuk, tak tahu badai yang mendekat. Ardi lempar ponsel ke meja, suaranya menggelegar. "Ini apa, El? Kamu kerja kayak gini dari kapan?" Ellie berbalik, wajahnya pucat seperti kain usang. "Bang, itu bukan begitu. Aku cuma..." Tak ada waktu untuk penjelasan. Kemarahan Ardi meledak seperti bendungan jebol. Ia maju, tangannya mendarat di wajah Ellie dengan pukulan keras. Suara tamparan itu bergema di ruangan sempit. Ellie terhuyung, bibirnya pecah. Darah mengalir pelan seperti air hujan yang merembes dari atap bocor. Ia jatuh ke lantai, tapi Ardi tak berhenti. Ia tarik rambut Ellie, dorong tubuhnya ke dinding. Pukulan kedua mendarat di perutnya, membuat Ellie meringkuk seperti daun kering. Darah dari hidungnya menetes ke lantai, merah pekat yang menyebar seperti noda tak terhapuskan. "Kamu bohongi aku. Demi uang? Kamu jual diri kayak binatang," jerit Ardi, suaranya retak, tapi tangannya tak berhenti. Pukulan ketiga ke bahu, meninggalkan memar yang langsung membiru, kulit Ellie terasa robek di bawah genggaman kasarnya. Ellie menangis, tangannya melindungi wajah, tapi darah sudah mengotori roknya, seperti lukisan kekerasan yang tak diinginkan. Rasa sakit menusuk tulangnya, setiap napas seperti pisau yang berputar di dada. "Bang, maaf aku terpaksa untuk kita," gumamnya, suaranya pecah di antara isak. Ardi berhenti tiba-tiba, napasnya tersengal, memandang tangannya yang berlumur darah Ellie. Ia mundur, duduk di kursi plastik yang reyot, matanya kosong. Ruangan terasa hening sekarang, hanya suara tetes darah Ellie yang jatuh ke lantai, seperti jam yang berdetak lambat. Di kepalanya, renungan muncul pelan, seperti air sungai yang tenang di novel-novel Duras. Kemiskinan mereka seperti lautan tak bertepi, menelan segalanya. Gaji ngojeknya cuma cukup untuk makan, kontrakan yang lembab, anak yang butuh susu. Ellie, istrinya yang cantik tapi rapuh, tergoda oleh janji uang mudah. Apakah ia bisa salahkan? Ardi ingat hari-hari mereka dulu, saat kemiskinan belum jadi monster, saat sentuhan Ellie masih murni miliknya. Sekarang, semuanya retak, seperti cermin yang pecah. "El, kenapa gak bilang dari awal?" gumamnya, suaranya lembut sekarang, penuh penyesalan yang mengadu perasaan seperti angin yang menyapu daun jatuh. Ellie bangkit pelan, darah masih mengalir dari bibirnya, tapi matanya bertemu dengan Ardi. "Aku takut, Bang. Aku pikir bisa bantu, tapi aku salah." Ardi maju lagi, tapi kali ini tangannya lembut, menyekat darah di wajah Ellie. Ia luluh, seperti tanah liat di tangan pembuatnya, menyadari bahwa kemarahan hanya menambah luka. Di sisi terdalam hatinya, ia tahu, mereka sama-sama korban, terjebak dalam jerat yang tak terlihat, dan pengampunan mungkin satu-satunya jalan keluar dari kegelapan ini. Malam itu, angin di luar membawa bisikan lagi, suara perempuan robek dari mimpi Ellie, seolah tertawa pelan atas rahasia yang bocor. Gosip tetangga masih bergulir di medsos, tapi di dalam kontrakan, luka fisik dan batin mulai menyatu, menyayat jiwa mereka lebih dalam. Malam itu, kontrakan serang terasa lebih sempit, dinding-dindingnya seperti mendekat, menekan napas Ardi dan Ellie. Darah dari luka Ellie sudah dibersihkan, tapi nodanya masih menempel di lantai seperti kenangan yang tak mau hilang. Mereka duduk berhadapan di meja kayu kecil. Cahaya lampu bohlam kuning menyinari wajah mereka yang pucat. Anak mereka tidur di kamar sebelah, tak tahu badai yang baru saja lewat. Ardi pegang tangan Ellie, jarinya lembut sekarang, bukan lagi kepalan yang memukul. "El, aku maafin kamu," katanya. Suaranya pelan seperti angin yang lelah. "Tapi kita harus atur ini. Kamu boleh lanjut kerja itu, tapi cuma 6 bulan. Setelah itu, tutup. Kita cari jalan lain." Ellie mengangguk, matanya basah, penuh campuran lega dan takut. Bibirnya yang pecah masih perih, tapi kata-kata Ardi seperti obat yang pahit. "Iya, Bang. 6 bulan aja. Aku janji. Uangnya buat kita, buat anak." Tapi di hati Ellie, penyesalan mengaduk seperti air keruh.
Pengkhianatan ini bukan cuma pada Ardi, tapi pada dirinya sendiri, pada janji suci rumah tangga yang kini retak seperti kaca tipis. Ardi tarik napas dalam, renungannya seperti lautan tenang ala Duras, di mana kemiskinan mereka adalah ombak yang tak pernah surut. Ia ingat ayahnya dulu, pekerja pabrik yang mati kelelahan tanpa apa-apa, dan ia tak mau nasib sama. Aku bantu kamu, El. Aku jadi perantara. Hubungi pelanggan, atur tempat. Biar aman, biar cepat selesai. Eli memandangnya, terkejut tapi takut menolak. Bang, kamu yakin? Ini bukan kita yang dulu. Ardi cuma angguk, matanya gelap. Untuk bertahan, El, kita harus. Pagi berikutnya, Ardi mulai kerja barunya sebagai perantara. Ponselnya berdering, pesan dari Reni. Ada tamu buat Eli. 500.000, kos lama dekat stasiun. Ardi balas cepat, atur detail seperti pedagang pasar. Ya, jam 2 siang. Eli siap. Ia kirim ke Eli, yang duduk di dapur memandang kosong. Saat Eli pergi, Ardi antar anak ke tetangga, lalu ngojek lagi, tapi pikirannya penuh bayang-bayang, bayang Eli dengan orang lain, nafsu yang kini jadi bisnis mereka. Malam harinya, Eli pulang dengan uang di tangan, tubuhnya lelah tapi utuh. Ini, Bang, untuk kontrakan. Ardi ambil uang itu, rasanya panas di telapak. Mereka tidur berdampingan, tapi ada jurang di antara mereka, penuh emosi yang mengaduk, cinta yang rusak, penyesalan yang menyayat, dan harapan rapuh. Eli bangun tengah malam, haus, menuju kamar mandi kecil. Cahaya bulan menyusup lewat jendela retak, menyinari cermin buram di dinding. Di cermin itu, bukan wajahnya sendiri yang muncul. Seorang perempuan cantik, tapi pucat seperti mayat, dengan gaun robek yang menempel di tubuh kurusnya. Rambutnya panjang hitam, mata hitamnya menatap Eli dengan tatapan yang menusuk jiwa. Uang untuk jiwa, tapi pengkhianatan ini akan menelanmu. Bisik arwah itu, suaranya seperti angin dingin yang merayap di tulang, membuat bulu kuduk Eli merinding. Eli mundur, tapi tangan arwah itu seolah menyentuh cermin dari dalam, dinginnya merembes ke kulit Eli. Arwah pelacur masa lalu, konon korban nafsu di kos tua yang sama, muncul nyata, menyentuh sisi terdalam Eli. Penyesalan atas rumah tangga yang dikhianati, janji suami istri yang kini jadi transaksi gelap. Eli jerit kecil, tapi suaranya tertahan di tenggorokan, ngeri yang membuat tubuhnya gemetar seperti daun di badai. Ardi terbangun, mendengar isak Eli. El, kamu kenapa? Ia peluk istrinya, tapi Eli cuma gemetar, tak bisa cerita. Arwah itu hilang dari cermin, tapi bayangannya tinggal di mata Eli, seram dan ngeri, mengingatkan bahwa kesepakatan gelap ini bukan cuma bisnis, ia adalah pintu bagi kegelapan yang haus jiwa. Emosi mengaduk di dada mereka, cinta yang terluka, takut yang menyayat, dan rahasia yang kian berat, membuat malam serang terasa seperti kuburan hidup. Hari-hari diserang berlalu seperti aliran sungai yang kian deras, membawa tumpukan uang ke kontrakan kecil Ardi dan Eli. Bisnis gelap mereka laris manis, pesan-pesan di ponsel Ardi tak pernah berhenti berdatangan, pria-pria haus dari kota, mencari kenikmatan cepat dengan harga yang naik, dari 500.000 menjadi 700, bahkan jutaan untuk malam yang lebih panjang. Eli jadi bintang, tubuhnya yang lentur dan cantik seperti magnet, menarik pelanggan baru setiap hari. Uang menumpuk di bawah kasur, di laci meja, bahkan di kaleng susu kosong yang mereka sembunyikan. Ardi hitung-hitung malam itu, jarinya menyusuri tumpukan lembaran merah. Sudah 20 juta, El. Cukup buat beli motor baru, atau pindah ke rumah lebih besar. Ardi mulai berubah. Ia beli barang mewah, ponsel layar lebar yang berkilau, jam tangan silver yang dingin di pergelangan, baju branded yang tak pernah ia pakai dulu. Motor ojeknya diganti yang lebih gagah, mengkilap di bawah sinar matahari serang. Tapi sikapnya terhadap Eli kian dingin, seperti es yang membeku di antara mereka. Saat Eli pulang malam, tubuhnya lelah dan berbau asing, Ardi cuma angguk, ambil uang dari tangannya tanpa sentuhan hangat. Bagus, El. Besok ada lagi 3 tamu, katanya, suaranya datar seperti kertas tagihan. Eli ingin pelukannya, tapi Ardi berpaling, matanya gelap, penuh bayang-bayang pengkhianatan yang ia sendiri izinkan. Cinta mereka kini seperti transaksi, dingin dan mekanis, meninggalkan Eli sendirian di kasur yang basah keringat. Malam itu, Eli tertidur dengan gelisah, tubuhnya masih berdenyut dari pelukan siang tadi. Dalam mimpi,
Ia kembali ke kamar kos pengap, cahaya remang menyinari kulitnya yang telanjang. Pelanggan pertama muncul, tubuhnya kuat dan haus, tangannya menyentuh Ellie dengan gairah liar yang membuatnya melengkung. Nafasnya panas di leher Ellie, bibirnya menelusuri lekuk tubuhnya seperti ular yang licin, membangkitkan gelombang kenikmatan gelap yang menyusup ke pori-porinya. Ellie merasakan dirinya terbuka, tubuhnya menyerah pada ritme itu, erotis, mentah, seperti mimpi basah yang tak pernah berakhir. Tapi tiba-tiba, wajah pria itu berubah, kulitnya retak seperti tanah kering, matanya menyala merah seperti bara neraka, dan ia berubah jadi Demit, hantu jahat dengan cakar panjang, gigi tajam yang menggeram lapar. Demit itu tertawa, suaranya seperti angin ribut yang menggema di dada Ellie. Ia cabik tubuh Ellie secara sadis, cakarnya merobek kulit pahanya hingga darah menyembur seperti air mancur hitam, meninggalkan luka menganga yang berdenyut panas. Ellie jerit, tapi suaranya tertelan dalam kegelapan erotis yang mengerikan, kenikmatan campur horor, di mana setiap cabikan seperti pelukan kasar yang membuat tubuhnya bergetar antara sakit dan ekstasi gelap. Demit itu hisap darahnya, lidahnya kasar menyusuri luka, membangkitkan sensasi aneh yang membuat Ellie melengkung lagi, tapi kali ini penuh ngeri. "Ini harga nafsumu," bisik Demit itu. Suaranya merayap di tulang Ellie, membuat bulu kuduknya merinding. Ia cabik lebih dalam, merobek daging perutnya hingga isi perut terlihat. Darah mengalir seperti sungai erotis yang gelap, campur dengan keringat dan air mata. Ellie terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah keringat, tangannya memegang perut yang utuh tapi berdenyut seperti luka nyata. Di sebelahnya, Ardi mendengkur pelan, tak terganggu. Ellie memandang cermin di dinding, tapi tak berani mendekat, takut arwah pelacur cantik muncul lagi, atau lebih buruk, Demit dari mimpinya. Horor itu menyentuh sisi terdalamnya, pengkhianatan rumah tangga yang kini jadi mimpi buruk hidup, erotis gelap yang menelan jiwa mereka perlahan. Di luar, angin malam serang bertiup, membawa suara samar seperti cekikikan Demit, mengingatkan bahwa larisnya bisnis ini bukan berkah, ia adalah kutukan yang kian mendekat. Malam di kontrakan serang semakin pekat, seperti tinta yang merembes ke setiap sudut ruangan. Uang dari bisnis gelap mereka sudah menumpuk tinggi, cukup untuk membeli lemari baru yang mengkilap dan televisi layar lebar yang tak pernah mereka nyalakan. Tapi di antara barang-barang mewah itu, hubungan Ardi dan Ellie retak semakin dalam, seperti tanah kering yang siap longsor. Ardi tak lagi menyentuh Ellie dengan kelembutan dulu. Tangannya yang kasar kini hanya untuk menghitung uang atau mengantar pesan pelanggan. Malam itu, Ellie mendekat di kasur, tubuhnya hangat mencari pelukan, tapi Ardi berpaling, matanya dingin seperti pisau. "Jangan, El," gumamnya, suaranya pelan tapi menusuk. "Kau sudah milik semua orang sekarang, bukan cuma aku." Kata-kata itu menyayat hati Ellie seperti luka baru, membuatnya meringkuk sendirian, air mata mengalir diam-diam di bantal. Ia ingat dulu, saat Ardi pulang ngojek, mereka saling peluk seperti dunia cuma milik berdua. Sekarang, Ardi tidur membelakanginya, napasnya teratur tapi penuh jarak. Kemiskinan yang dulu menyatukan mereka kini diganti kekayaan yang memisahkan, dan penyesalan Ellie semakin menggerogoti, seperti cacing di daging busuk. Tensi di rumah naik pelan, seperti api yang menyala dari bara, siap meledak kapan saja. Siang berikutnya, Ellie berada di kamar kos tua dekat rel kereta, tempat yang sudah terlalu familiar dengan bau keringat dan keputusasaan. Pelanggan hari ini adalah pria kasar, tubuhnya kekar seperti pekerja bangunan, matanya merah karena minum, tangannya berotot tapi penuh kekerasan. Ia dorong Ellie ke dinding begitu pintu tertutup, tangannya meremas leher Ellie hingga napasnya tersengal, meninggalkan memar merah yang langsung membengkak seperti buah busuk. "Cepat, jangan banyak omong," geramnya, suaranya seperti gonggongan anjing liar. Ellie mencoba menurut, tapi pria itu tak sabar. Ia tarik rok Ellie kasar, merobek kainnya hingga terdengar suara robekan yang menyayat, memperlihatkan kulit pahanya yang pucat. Pukulan pertama mendarat di perut Ellie, membuatnya meringkuk, napasnya hilang sesaat, darah tipis mengalir dari bibir yang tergigit. "Gerak lebih liar," jerit pria itu, tangannya menampar wajah Ellie lagi, meninggalkan sidik jari merah yang berdenyut panas. Ellie jerit kecil, suaranya pecah di tenggorokan, tapi pria itu tak peduli. Ia dorong Ellie ke kasur, masuk dengan dorongan brutal yang seperti menusuk pisau, merobek daging dalamnya hingga darah mengalir pelan di antara pahanya, campur dengan keringat dan rasa sakit yang menyayat jiwa. Setiap gerakan seperti penyiksaan, tangan pria itu meremas payudaranya hingga memar biru mekar seperti bunga maut, kuku-kukunya menggores kulit punggung Ellie,
meninggalkan garis-garis merah panjang yang berdarah, seperti lukisan kekerasan di kanvas tubuhnya. Ellie jerit lagi, lebih keras. Suaranya menyentuh sisi terdalam, campuran rasa sakit fisik dan kehancuran batin, pengkhianatan rumah tangga yang kini jadi neraka nyata. Pria itu tertawa kasar, dorongannya semakin cepat, seperti palu yang menghancurkan tulang, hingga Ellie merasa tubuhnya mau patah. Saat selesai, ia lempar uang ke lantai seperti sampah, dan pergi, meninggalkan Ellie tergeletak di kasur yang berlumur darah, tubuhnya gemetar, jeritannya bergema di kepalanya seperti gema tak berujung. Ellie pulang dengan langkah tertatih, memar dan luka disembunyikan di balik baju panjang. Ardi di rumah, menghitung uang dari hari sebelumnya, tak bertanya saat melihat wajah Ellie yang pucat. Tapi tensi semakin meningkat, Ellie ingin berhenti, tapi Ardi cuma bilang, "Lanjut, El. Uangnya hampir cukup." Di malam itu, bisikan arwah pelacur cantik muncul lagi di pikirannya, tapi kali ini lebih dekat, seperti napas dingin di leher, mengingatkan bahwa perubahan ini bukan akhir, ia adalah awal dari kegelapan yang lebih dalam. Udara serang malam itu terasa lebih berat, seperti selimut basah yang menekan dada. Di sebuah mobil polos parkir di ujung gang gelap, dua polisi duduk diam, mata mereka tertuju pada kontrakan kecil Ardi dan Ellie. Brigadir Tony menyesap kopi hitam dari gelas plastik, suaranya pelan saat berbisik rekannya, "Sudah seminggu kita pantau. Si suami itu perantara, istrinya yang layani. Bukti catnya banyak, tapi kita tunggu transaksi besar biar tangkap basah." Rekannya angguk, catat waktu di buku kecil. Mereka tak tahu, bayang-bayang mereka sendiri diawasi oleh sesuatu yang lebih gelap, supernatural yang merayap dari masa lalu kota ini, di mana prostitusi pernah menelan jiwa-jiwa tak berdosa. Di dalam kontrakan, Ardi duduk sendirian di kursi plastik, menghitung uang hari itu. Ellie sudah pergi ke kos dengan pelanggan baru, anak mereka tidur lelap di kamar. Lampu bohlam kuning berkedip pelan, seperti mata yang mengintip. Tiba-tiba, angin dingin menyusup lewat jendela retak, meski malam panas. Ardi merinding, bulu kuduknya berdiri. Di sudut ruangan, bayang-bayang memanjang, membentuk sosok-sosok samar, arwah korban prostitusi masa lalu, perempuan-perempuan cantik yang mati tragis di tangan nafsu lelaki kejam. Mereka muncul perlahan, wajah pucat dengan luka menganga, satu dengan leher tergorok, darah hitam mengalir abadi, yang lain dengan mata kosong, tubuh robek seperti kain usang. "Ardi, kau sama seperti mereka," bisik arwah pertama, suaranya seperti angin yang merayap di telinga, dingin dan menusuk tulang. Ia mendekat, tangan hantu menyentuh bahu Ardi, membuat kulitnya mati rasa seperti es. "Kau jual istri, seperti kami dijual." Dosa itu menempel, tak pernah lepas. Ardi mundur, mata melebar ngeri, tapi arwah kedua muncul di depannya, bibirnya bergerak tanpa suara tapi kata-katanya bergema di kepala, "Uang untuk jiwa, tapi jiwa kau sudah hilang. Kau bunuh kami lagi, setiap malam." Mereka berputar di sekitarnya, bisikan mereka semakin kencang, daftar dosa Ardi, nama pelanggan, jeritan Ellie yang tak ia dengar, uang kotor yang ia pegang. Kengerian mendalam merayap, membuat Ardi gemetar, seperti tubuhnya dirasuki dingin dari kubur. Ardi jatuh ke lantai, tangannya menutup telinga, tapi bisikan tak berhenti. Di kegelapan itu, renungannya muncul seperti prosa Duras yang tenang tapi menyayat. Apakah ia masih manusia? Kemiskinan dulu membuatnya pejuang, tapi sekarang, ia seperti binatang, hidup dari daging istrinya, dingin tanpa rasa. Tubuhnya yang lelah, hati yang retak, semuanya terasa asing. Aku bukan monster," gumamnya, tapi arwah tertawa pelan. Suara mereka seperti cekikikan dari neraka, membuat bulu kuduknya merinding lebih dalam. Ia ingat wajah Ellie dulu, murni dan miliknya, sekarang tercemar oleh tangan asing. Apakah cinta masih ada, atau hanya transaksi? Renungan itu menyayat sisi terdalamnya, seperti lautan gelap yang menelan, meninggalkan pertanyaan abadi, siapa aku sekarang? Ellie pulang pagi buta, tapi Ardi tak cerita. Polisi di luar tetap pantau, catat gerakannya. Tapi horor supernatural itu kian mendekat, bisikan arwah semakin nyaring, membuat malam serang terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir, kengerian yang mendalam dan merindingkan jiwa. Siang diserang terasa panas menyengat, seperti napas setan yang menghembus dari tanah retak. Reni, teman Ellie yang dulu memperkenalkan dunia gelap ini, duduk di warung kopi kecil dekat pasar, ponselnya bergetar dengan pesan dari polisi. Brigadir Tony, yang menyamar sebagai pelanggan, sudah mengatur jebakan,
Kirim orderan ke Ellie. Kami siap tangkap suaminya saat transaksi. Reni angguk pada dirinya sendiri, hati nuraninya tergigit penyesalan, tapi ia tekan tombol panggil. El, ada tamu bagus nih. Bayarannya gede, 700.000. Aku kirim foto kamu ke dia, ya? Dia lagi nunggu di kos biasa. Ellie ragu sejenak di ujung telepon, tapi suara Reni meyakinkan seperti biasa. Iya, Ren. Kirim aja. Aku butuh uangnya. Ellie tak tahu, ini jebakan. Reni sudah diam-diam bekerja sama dengan polisi setelah mereka pantau akunnya berbulan-bulan. Reni tekan kirim. Foto Ellie terbang ke nomor Brigadir Tony yang menyamar. Di kontrakan, Ardi atur detail via chat. Ya, jam 3 sore. Ellie akan di sana. Tensi di udara semakin tebal, seperti kabut yang mendekat sebelum badai. Di kamar kos tua yang pengap, bau amis dan keringat menempel di dinding lembab. Ellie masuk, roknya pendek, senyumnya dipaksakan. Pelanggan, Brigadir Tony dalam samaran sebagai pria bisnis, duduk di kasur, matanya tajam tapi pura-pura haus. Kamu Ellie. Bagus, seperti foto. Katanya, suaranya tenang tapi penuh tipu. Ellie mendekat, tangannya menyentuh bahu pria itu, mulai ritual biasa. Tapi transaksi gagal sebelum dimulai. Ponsel Tony berdering kode dari luar, sinyal bahwa tim siap serbu. Ia bangkit tiba-tiba, tapi jebakan berbalik. Ardi tak datang, dan Tony, dalam amarah pura-pura untuk menjaga samaran, salah langkah. Ini jebakan, jerit Ellie saat sadar, tapi terlambat. Amarah meledak seperti bom. Tony, yang seharusnya tangkap, kehilangan kendali dalam peranannya, atau mungkin horor supernatural ikut campur, membuat nafsunya berubah jadi kegilaan. Ia dorong Ellie ke dinding dengan kekuatan brutal, tangannya mencekik lehernya hingga urat biru muncul. Napas Ellie tersengal seperti ikan sekarat. Kamu pikir bisa main-main? Geramnya, pukulan pertama mendarat di wajah Ellie, tulang pipinya retak dengan suara pecah yang menyayat, darah menyembur dari hidungnya seperti air hujan deras. Ellie jerit, suaranya pecah di tenggorokan, tapi pria itu tak berhenti. Ia tarik rambut Ellie, banting tubuhnya ke lantai, kakinya menendang perutnya hingga Ellie meringkuk, muntah darah campur empedu. Kekerasan semakin sadis. Tony ambil pisau kecil dari sakunya, alat samaran yang berubah jadi senjata maut, dan sayat lengan Ellie dalam, daging terbelah seperti kain robek, darah mengalir deras meninggalkan luka menganga yang akan jadi bekas permanen, parut yang tak pernah hilang. Ellie berjuang, kukunya menggores wajah pria itu, tapi ia balas dengan tusukan dangkal ke bahu Ellie, darah panas membasahi bajunya, jeritannya bergema seperti tangisan arwah di kamar itu. Tubuh Ellie bergetar, rasa sakit menyayat jiwa, bukan cuma fisik, tapi kehancuran batin, pengkhianatan dari teman dan suami yang tak ada di sana. Luka permanen itu bukan cuma di kulit, hatinya retak abadi, seperti cermin yang pecah selamanya. Di luar, tim polisi serbu terlambat, tapi Tony mundur, samarannya rusak. Ellie tergeletak di lantai, darah membentuk genangan merah di sekitarnya, napasnya lemah. Reni, yang menunggu di luar, lihat semuanya dari jendela, penyesalan menyergapnya seperti arwah pelacur cantik yang muncul di bayangannya. Bisik, kau selanjutnya. Tensi memuncak, horor supernatural merayap lebih dekat, membuat udara kos itu dingin seperti kubur. Ardi di rumah, tak tahu apa yang terjadi, tapi bisikan arwah korban prostitusi masa lalu semakin nyaring di telinganya. Kau selanjutnya, monster. Renungannya ala Duras muncul lagi, tenang tapi menyayat. Apakah ia masih manusia, atau sudah jadi hantu sendiri? Malam diserang terasa seperti napas terakhir sebelum badai. Angin bertiup pelan tapi membawa dingin yang menusuk tulang. Di kontrakan mereka yang kini penuh barang mewah tapi hampa, Ellie duduk di tepi kasur, tangannya gemetar memegang ponsel. Memar dari serangan sebelumnya masih membiru di lengan dan wajahnya. Luka permanen yang menyayat setiap gerakan. Bang, cukup. Aku mau berhenti sekarang. 6 bulan sudah lewat, tubuhku, hati kita sudah rusak. Katanya, suaranya pecah seperti kaca retak, penuh penyesalan yang mengaduk jiwa. Mata Ellie basah, renungkan rumah tangga yang dulu hangat, sekarang dingin seperti makam. Ardi berdiri di depan jendela, bayang-bayang arwah korban prostitusi masa lalu masih berputar di pikirannya, bisikan dosa yang semakin nyaring. Uang menumpuk, tapi ia tak puas, kemiskinan dulu seperti monster yang kini berganti wajah. Belum, El. 1 malam lagi. Ada tamu besar, bayarannya 2 juta. Besok kita berhenti,
Janji, katanya, suaranya tegas tapi retak. Paksa Ellie lanjut meski matanya penuh dingin. Ellie ingin lawan, tapi takut. Ardi sudah berubah, seperti binatang yang lapar akan uang. Tensi di ruangan naik, seperti benang yang kian tegang, siap putus. Ellie angguk lemah, ambil tasnya. Langkahnya berat menuju kamar kos tua di ujung gang gelap. Di kamar kos yang pengap, bau amis dan darah lama menempel di dinding lembab seperti janji busuk. Pelanggan malam itu adalah pria tua kaya, tubuhnya gemuk dan haus, matanya menyala seperti predator. Ellie masuk, pintu tertutup dengan bunyi klik yang seperti kunci makam. Ia mulai ritualnya, tangan pria itu menyentuh kulitnya dengan kasar, nafasnya panas di leher Ellie. Tapi ketegangan muncul pelan, angin dingin menyusup lewat celah jendela, lampu berkedip seperti mata marah. Ellie merinding, bulu kuduknya berdiri, tapi pria itu tak peduli. Dorong Ellie ke kasur, tangannya meremas seperti mau hancurkan. Kekerasan semakin sadis. Tony ambil pisau kecil dari sakunya, alat samaran yang berubah jadi senjata maut, dan sayat lengan Ellie dalam, daging terbelah seperti kain robek, darah mengalir deras meninggalkan luka menganga yang akan jadi bekas permanen, parut yang tak pernah hilang. Ellie berjuang, kukunya menggores wajah pria itu, tapi ia balas dengan tusukan dangkal ke bahu Ellie, darah panas membasahi bajunya. Jeritannya bergema seperti tangisan arwah di kamar itu. Tubuh Ellie bergetar, rasa sakit menyayat jiwa, bukan cuma fisik, tapi kehancuran batin, pengkhianatan dari teman dan suami yang tak ada di sana. Luka permanen itu bukan cuma di kulit, hatinya retak abadi, seperti cermin yang pecah selamanya. Di luar, tim polisi serbu terlambat, tapi Tony mundur, samarannya rusak. Ellie tergeletak di lantai, darah membentuk genangan merah di sekitarnya, napasnya lemah. Rennie, yang menunggu di luar, lihat semuanya dari jendela. Penyesalan menyergapnya seperti arwah pelacur cantik yang muncul di bayangannya. Bisik, kau selanjutnya. Tensi memuncak, horor supernatural merayap lebih dekat, membuat udara kos itu dingin seperti kubur. Ardi di rumah, tak tahu apa yang terjadi, tapi bisikan arwah korban prostitusi masa lalu semakin nyaring di telinganya. Kau selanjutnya, monster. Renungannya ala Duras muncul lagi. Tenang tapi menyayat. Apakah ia masih manusia, atau sudah jadi hantu sendiri? Malam diserang terasa seperti napas terakhir sebelum badai. Angin bertiup pelan tapi membawa dingin yang menusuk tulang. Di kontrakan mereka yang kini penuh barang mewah tapi hampa, Ellie duduk di tepi kasur, tangannya gemetar memegang ponsel. Memar dari serangan sebelumnya masih membiru di lengan dan wajahnya. Luka permanen yang menyayat setiap gerakan. Bang, cukup. Aku mau berhenti sekarang. 6 bulan sudah lewat, tubuhku, hati kita sudah rusak. Katanya, suaranya pecah seperti kaca retak, penuh penyesalan yang mengaduk jiwa. Mata Ellie basah, renungkan rumah tangga yang dulu hangat, sekarang dingin seperti makam. Ardi berdiri di depan jendela, bayang-bayang arwah korban prostitusi masa lalu masih berputar di pikirannya, bisikan dosa yang semakin nyaring. Uang menumpuk, tapi ia tak puas, kemiskinan dulu seperti monster yang kini berganti wajah. Belum, El. 1 malam lagi. Ada tamu besar. Bayarannya 2 juta. Besok kita berhenti. Janji. Katanya, suaranya tegas tapi retak. Paksa Ellie lanjut meski matanya penuh dingin. Ellie ingin lawan, tapi takut. Ardi sudah berubah, seperti binatang yang lapar akan uang. Tensi di ruangan naik, seperti benang yang kian tegang, siap putus. Ellie angguk lemah, ambil tasnya. Langkahnya berat menuju kamar kos tua di ujung gang gelap. Di kamar kos yang pengap, bau amis dan darah lama menempel di dinding lembab seperti janji busuk. Pelanggan malam itu adalah pria tua kaya, tubuhnya gemuk dan haus, matanya menyala seperti predator. Ellie masuk, pintu tertutup dengan bunyi klik yang seperti kunci makam. Ia mulai ritualnya, tangan pria itu menyentuh kulitnya dengan kasar, nafasnya panas di leher Ellie. Tapi ketegangan muncul pelan. Angin dingin menyusup lewat celah jendela, lampu berkedip seperti mata marah. Ellie merinding, bulu kuduknya berdiri, tapi pria itu tak peduli, dorong Ellie ke kasur, tangannya meremas seperti mau hancurkan. Ellie dan Ardi dibawa keluar, tangan diborgol, tetangga mengintip dari jendela, gosip medsos yang bocor kini jadi kenyataan. Anak mereka ditinggal dengan tetangga, tapi bayang-bayang arwah pelacur cantik muncul samar di cermin ruangan, tertawa pelan atas akhir yang gelap. Polisi bawa mereka ke mobil, darah masih menetes dari luka Ardi, meninggalkan jejak merah di tanah serang yang panas.
Ruang interogasi di kantor polisi serang dingin seperti kuburan, dindingnya kelabu dan bernoda, bau besi dan keringat lama menempel di udara. Ardi duduk di kursi besi keras, tangannya diborgol, luka di wajah dan bahunya masih berdarah tipis dari perlawanan brutal kemarin. Di depannya, Brigadir Tony menatap dengan mata tajam, tumpukan kertas bukti chat dan transaksi tergeletak di meja. Ardi, semua bukti ada. Chat, transfer, lokasi kos. Ceritain semuanya, biar ringan hukumanmu, kata Tony, suaranya datar tapi tegas, seperti palu yang siap menghantam. Ardi menunduk, matanya kosong, menatap lantai beton yang retak. Renungannya mengalir pelan, seperti air keruh dalam prosa duras, kemiskinan yang mendorongnya, nafsu yang membutakan, dan keputusan gelap yang kini menjerat. Aku cuma mau keluarga hidup layak, gumamnya, suara serak ala Simple Man, sederhana tapi penuh beban. Tapi aku salah. Aku biarin istriku dijual. Aku atur pelanggannya. Aku seperti binatang, bukan manusia lagi. Kata-kata itu keluar seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri. Setiap suku kata penuh penyesalan yang menyayat hati. Ia ingat wajah anaknya, menangis saat penangkapan, dan hatinya retak lebih dalam. Kehancuran keluarga adalah dosa yang tak bisa ia hapus. Di ruang sebelah, Ellie duduk dengan borgol yang menggores pergelangannya. Tubuhnya lemah, memar dan luka permanen masih berdenyut. Matanya basah, tapi bukan air mata yang menetes, hanya kekosongan yang menatap dinding. Penyidik wanita di depannya, Ibu Rina, membuka buku catatan. Ellie, ceritain dari awal. Kenapa kamu terjun ke dunia ini? Suami yang suruh. Ellie menggeleng pelan, napasnya tersengal. Aku yang mulai, Bu. Aku pikir bisa bantu keluarga. Tapi aku salah. Aku bohongi Ardi, bohongi diri sendiri. Suaranya pecah, penyesalan mengalir seperti sungai yang banjir, menyentuh sisi terdalam jiwa, janji rumah tangga yang hancur, tubuhnya yang ternoda, dan anak yang kini kehilangan ibu. Tiba-tiba, udara di ruangan terasa dingin, seperti es yang merayap di tulang. Ellie merinding, bulu kuduknya berdiri. Di sudut ruangan, bayang-bayang bergerak, arwah korban prostitusi masa lalu muncul lagi, wajah-wajah pucat dengan luka menganga, mata mereka menatap Ellie seperti hakim dari alam lain. Kau tahu rasa sakit kami, bisik arwah pelacur cantik, suaranya seperti angin di kuburan, membuat jantung Ellie berdegup kencang. Kau ulangi dosa kami, dan dosa ini tak pernah lepas. Arwah lain mendekat, tangan hantu menyentuh borgol Ellie, dinginnya seperti kematian yang merembes ke kulit. Ellie menutup mata, jerit kecil tertahan di tenggorokannya, tapi bisikan arwah terus bergema. Daftar dosa-dosanya, pelanggan yang ia layani, dan darah yang tak terlihat di tangannya. Horor supernatural itu menghantui, menyayat batinnya lebih dalam, membuatnya gemetar dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Di ruang Ardi, ia juga merasakan dingin yang tak wajar, seperti arwah ikut mengintip dari bayang-bayang. Ia akui semuanya, bagaimana ia jadi perantara, atur pelanggan, dan biarkan Ellie hancur demi uang. Aku cuma manusia biasa, Pak. Tapi aku hancurkan keluargaku sendiri, katanya, suara serak penuh beban, introspeksi sederhana ala Simple Man tapi mengguncang seperti lautan duras. Penyidik catat pengakuannya, tapi di luar, serang malam itu terasa lebih gelap, seperti menunggu hukuman yang lebih besar dari hukum manusia. Ruang sidang di pengadilan serang terasa pengap, seperti napas terakhir seorang terpidana. Bangku kayu reot penuh penonton yang bisik-bisik, tetangga dan wartawan yang haus sensasi. Ardi dan Ellie duduk di bangku terdakwa, tangan diborgol, wajah mereka pucat seperti kain kafan. Hakim memukul palu, suaranya bergema seperti vonis akhir. Berdasarkan bukti dan pengakuan, terdakwa Ardi dinyatakan bersalah atas perdagangan orang. Hukuman, 15 tahun penjara. Ellie, sebagai pelaku, 10 tahun dengan pertimbangan paksaan. Palu jatuh lagi, seperti batu nisan yang ditancapkan. Ardi menunduk, renungkan ala duras, hidupnya seperti sungai kering, kemiskinan yang membawa ke sini, nafsu yang kini jadi hukuman. Ellie menangis pelan, bayang arwah pelacur cantik muncul samar di sudut mata. Bisik, ini baru awal. Di penjara serang yang gelap, sel Ardi seperti neraka kecil, dinding lembab berbau urin dan keputusasaan. Malam pertama, ia duduk di sudut, introspeksi sederhana ala Simple Man. Aku binatang, biarin nafsu telan keluarga. Tapi horor datang seperti bayang tak terlihat, tahanan lain,
monster-monster penjara dengan mata haus balas dendam, mendekat seperti serigala. Lu yang jual istri, ya? Nafsu lu balik telan lu sekarang, geram pemimpin mereka, tubuhnya bertato dan berotot. Serangan brutal meledak seperti mimpi buruk Haider. Tahanan pertama dorong Ardi ke dinding, tinjunya mendarat di perut hingga napas hilang, darah muntah dari mulut Ardi seperti air kotor. Yang lain ikut, pisau rakitan sayat lengan Ardi, daging robek menganga, darah mengalir deras seperti sungai nafsu yang balik menelan. Ardi jerit, tapi mereka cabik bajunya, kuku menggores dada hingga tulang terlihat, simbol nafsu yang ia lepaskan kini balik cabik tubuhnya sendiri. Satu tahanan gigi telinganya, darah berceceran ke lantai, jeritan Ardi bergema seperti tangisan arwah. Mereka pukul dan tusuk, luka dalam berdenyut seperti dosa yang hidup, meninggalkan Ardi tergeletak di genangan darah, napasnya lemah, simbol akhir dari kegelapan yang ia ciptakan. Di sel sebelah, Eli mendengar jeritan itu, arwah korban prostitusi muncul lagi, tertawa pelan di kegelapan. Penjara bukan akhir, ia adalah neraka nafsu yang abadi, menyayat jiwa mereka selamanya. 2 tahun kemudian, Eli keluar dari penjara dengan kaki telanjang di atas beton panas serang. Udara lembab menyambutnya seperti napas lama yang belum selesai. Ia memakai baju bekas dari panti sosial, rok coklat pudar, kemeja putih yang sudah menguning. Tubuhnya lebih kurus, tulang pipi menonjol seperti batu karang, tapi luka permanen di lengan dan bahu masih berdenyut, bekas sayatan yang tak pernah sembuh sempurna. Ia berjalan pelan ke kontrakan baru di pinggir kota, tempat anaknya diasuh tetangga. Anak itu kini berusia 5 tahun, matanya masih polos tapi sudah tahu arti, ibu hilang. Malam pertama di rumah baru, Eli duduk di lantai kayu yang berderit. Cahaya lampu neon kuning menyinari tubuhnya yang rusak. Ia buka baju perlahan, seperti membuka luka lama. Di cermin kecil, ia lihat tubuhnya, payudara yang kendur, perut bergaris stretch mark, luka sayatan di lengan yang membentuk pola seperti sungai kering. Tubuh yang dulu ia jual, kini jadi monumen kehancuran. Ia sentuh bekas luka itu dengan jari gemetar, rasakan tekstur kasar seperti kulit ular yang sudah mati. Ini aku sekarang, bisiknya pada bayangannya, suara serak seperti daun kering. Mimpi buruk datang setiap malam, seperti tamu tak diundang yang sudah punya kunci. Ia bermimpi kembali ke kamar kos tua, tapi kali ini bukan pelanggan yang menunggu, melainkan arwah pelacur cantik yang tersenyum manis sambil menyayat perutnya sendiri. Darah mengalir seperti air mancur hitam, tapi arwah itu tertawa. Kau tahu rasanya sekarang, ya? Eli terbangun dengan jeritan kecil, tubuh basah keringat, tangannya memegang luka yang sebenarnya sudah sembuh tapi masih terasa. Renungan menyusup pelan, tubuhnya yang rusak bukan cuma kulit dan daging, tapi juga cinta yang rusak. Ia ingat sentuhan Ardi dulu, lembut seperti angin pagi, sekarang jadi kenangan pahit seperti racun. Cinta yang dulu murni, kini tercemar oleh transaksi, nafsu, dan darah. Ia duduk di teras kontrakan, memandang langit serang yang gelap, bisik pada dirinya sendiri. Cinta itu seperti tubuh, bisa dirusak, tapi tak pernah kembali utuh. Anaknya tidur di dalam, napasnya teratur, tapi Eli tahu, bayang-bayang ini akan ikut mereka selamanya, seperti luka yang tak pernah sembuh. Di penjara jauh, Ardi masih meringkuk di selnya, tubuhnya penuh luka baru dari serangan tahanan. Tapi Eli tak tahu, ia hanya tahu bahwa kegelapan itu sudah menelan mereka berdua, dan tak ada jalan kembali. Malam serang terus berlalu, tapi bayang-bayang abadi tetap menempel, seperti nafsu yang tak pernah puas. Penjara serang terasa seperti makam yang hidup, dinding-dindingnya menahan jeritan yang tak pernah keluar. Di sel sempit yang bau darah dan keringat, Ardi ditemukan mati suatu pagi, tubuhnya tergeletak di lantai beton, pucat dan dingin. Luka-luka lamanya dari serangan tahanan masih ada, tapi tak ada tanda kekerasan baru, hanya mata yang terbuka lebar, seolah menatap sesuatu yang mengerikan di kegelapan. Petugas penjara bisik-bisik tentang kematian misterius itu, beberapa menyebut hantu, arwah pelacur cantik dari masa lalu, yang konon menghantui sel itu, menyayat lehernya dengan cakar tak kasat mata. Tak ada bukti, hanya udara dingin yang tak wajar dan bau darah samar yang menempel di dinding. Ardi pergi tanpa suara, seperti lilin yang padam di tengah badai, meninggalkan pertanyaan, apakah roh-roh itu akhirnya menelan dosanya? Di luar, Eli menghilang ke dalam kegelapan kota serang. Kontrakan kecilnya kosong, anaknya diambil oleh keluarga jauh yang tak tahu cerita gelapnya. Eli berjalan di ganggang sempit, wajahnya tersembunyi di balik tudung lusuh,
Tubuhnya yang rusak masih membawa luka permanen, parut di lengan, memar di hati. Ia tak lagi punya rumah, tak lagi punya tujuan. Malam menyelimutinya seperti mantel hitam, dan kota itu seolah menelannya utuh. Ada yang bilang melihatnya di pasar malam, menjual bunga murah, tapi wajahnya kosong, seperti cangkang tanpa jiwa. Ada pula yang bilang ia hilang ke kota lain, atau mungkin ke dalam jurang yang lebih dalam, nafsu yang tak pernah ia lepaskan sepenuhnya. Di sudut-sudut serang, bisikan arwah pelacur masa lalu masih terdengar, tertawa pelan di angin malam, seperti mengingatkan bahwa dosa tak pernah benar-benar pergi.